Ya kawan, sebentar lagi kita sampai. Ini kita sudah disambut sama para aparat keamanan yang akan menjaga aksi kita pada hari ini kawan-kawan. Sampaikan tangannya dulu kawan-kawan. Ya, kami juga masih punya banyak tuntutan kepada para aparat keamanan tentang beberapa kawan-kawan kami yang masih ditahan akibat dari aksi May Day. Kita minta untuk dibebaskan, bebaskan kawan kami segera. Seluruh kawan-kawan yang ditahan atas nama demokrasi harus segera dibebaskan. Ajukan jari tangannya kawan-kawan. No justice, no peace. Fuck the police. No justice, no peace. No justice, no peace. Kita tidak akan berdamai sampai kawan-kawan kami dibebaskan. Kalau kemarin mereka, bisa jadi besok-besok kita yang akan ditangkap kawan-kawan. Kita memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk para dewan, untuk masyarakat sipil, dan juga untuk aparat. Tapi aparat justru malah menekan kita, malah merepresi kita kawan-kawan. Bukankah anak-anak mereka akan mengakibatkan nanti kawan-kawan merasakan pendidikan yang mahal? Boleh dibantu kawan-kawan untuk dirapikan barisannya, kita sudah sampai. Demokrasinya sudah semakin terkikis. Kita sudah semakin tidak mengalami demokrasi kawan-kawan. Itulah kenapa pada hari ini kita menyampaikan aspirasi kita. Karena pada hari kemerdekaan kemarin, ya kita tidak mampu untuk menyampaikan orasi maupun pendapat kita di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat kita kawan-kawan. Beberapa tuntutan kita yang paling penting adalah kawan-kawan soal militerisme. Lama-kelamaan militerisme semakin menjajah ruang-ruang sipil. Sepakat kawan-kawan? Ada yang di kampusnya lama-kelamaan militerisme masuk ke ruang pendidikan kawan-kawan. Ada yang semakin kesini militeristik masuk ke ruang sipil kawan-kawan. Kemudian kita juga berbicara kawan-kawan soal kapitalisme dan imperialisme. Bagaimana ruang-ruang kapital komersialisasi terjadi di mana-mana. Dan yang paling fundamental untuk kita semua kawan-kawan, bahwa pendidikan kita hari ini dikapitalisasi. Setiap pendidikan kawan-kawan dikapitalisasi. Bukan hanya untuk kawan-kawan yang ada di perguruan tinggi negeri, tapi kawan-kawan yang ada di perguruan tinggi swasta. Ya, beberapa kawan-kawan kami kemarin coba untuk mengusulkan kawan-kawan untuk menggratiskan pendidikan sampai pendidikan tinggi. Karena apa? Karena anggaran pendidikan kita tidak terdistribusi dengan baik dari APBN sampai kepada kita di ruang-ruang kelas kita. Sehingga masih banyak kapitalisasi yang terbangun di ruang pendidikan kita kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan adalah soal oligarki. Bagaimana negara ini lama-lama kawan-kawan bukan lagi di tangan kita. Negara ini lama-lama kawan-kawan ada di tangan para penguasa, ada di tangan para pengusaha. Dan semakin jauh ya negara ini ada di tangan kita kawan-kawan. Maka hari ini kita turun sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat. Setidaknya kawan-kawan, orang-orang yang ada di rumah kita wakilkan. Orang tua kita, bagaimana ayah kita, kakak dan adik kita kawan-kawan susah cari kerja di negara ini kawan-kawan. Atas janji-janji lapangan pekerjaan yang hari ini belum juga terwujud. Kemudian kawan-kawan, ibu kita kawan-kawan, yang daya belinya semakin turun, tetapi kawan-kawan kebutuhan pokoknya semakin naik kawan-kawan. Itulah kenapa kita turun. Setidaknya mereka terwakili sama suara-suara kita kawan-kawan. Kemudian kita dan adik-adik kita kawan-kawan yang harga pendidikannya setiap tahun semakin mahal. Kita hari ini berkuliah tertati-tati, bisa jadi besok-besok adik-adik kita tidak bisa berkuliah karena harga pendidikan tingginya yang semakin mahal kawan-kawan. Maka setidaknya kita mewakili orang-orang itu, yang mana kita juga adalah masyarakat sipil. Dan kemudian kawan-kawan, kita ada di jantung ibu kota ini kawan-kawan, mewakili suara kawan-kawan yang ada di daerah, kawan-kawan yang ada di pelosok, menanti-nantikan untuk kita turun dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka terkait represivitas yang terjadi di daerah-daerah, terkait penangkapan-penangkapan, terkait ruang hidup yang mulai dirampas, tanah yang seharusnya milik rakyat kawan-kawan dikapitalisasi, disekat-sekatkan sehingga rakyat harus membayar untuk memiliki tanah tersebut kawan-kawan. Sehingga para petani-petani harus menggarap di lahan yang bukan lahan mereka kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan yang di wilayah menantikan kita turun di ibu kota untuk menyampaikan itu semua. Kawan-kawan di Jawa Tengah kawan-kawan, mereka menyampaikan terkait beberapa kawan-kawan mereka yang sedang menjalani persidangan. Akibat apa kawan-kawan? Menyampaikan pendapat. Apakah menyampaikan pendapat adalah bentuk kriminal kawan-kawan?
Apakah menyampaikan pendapat adalah bentuk perlawanan terhadap negara, kawan-kawan? Yang mana justru lebih kriminal adalah menangkap mereka, berepresi mereka, dan membungkam mulut mereka. Siapa, kawan-kawan? Adalah adik-adik kepolisian yang juga mungkin belum tentu bisa menahan, kawan-kawan, bagaimana emosional mereka terhadap masyarakat. Mereka-mereka yang menjaga kita ini, kawan-kawan, adalah orang-orang yang seumuran sama kita. Hari ini kita memperjuangkan, barangkali anak cucu mereka nanti, kawan-kawan, mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh negara. Tapi mereka memukul mundur, mereka menggunakan senjatanya, mereka menggunakan alat-alat pemukulnya untuk memukul suara-suara masyarakat. Angkat jari tengah, kawan-kawan, teman semuanya. Angkat jari tengahnya, kawan-kawan. No justice, no peace. Fuck the police. No justice, no peace. Kami minta untuk kawan kami segera dibebaskan atas nama demokrasi, atas nama kebebasan berpendapat, dan atas nama masyarakat sipil. Mereka-mereka yang ditangkap di May Day hanya karena menyampaikan suara mereka, hanya karena menyampaikan aspirasi mereka, segera dibebaskan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang terus melawan. Makasih, boleh dilanjut, kawan-kawan. Tadi ada listnya mungkin. Juang di sore hari ini di terik-terik panas hari kita bisa berjalan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perempuan. Baik, kawan-kawan. Aku nggak terlalu panjang kali lebar untuk menyampaikan orasi, tapi di sini yang perlu kita tekankan, kita datang ke sini memperingati kemerdekaan, bahwasannya kemerdekaan itu udah bukan tentang sesuai lagi dengan cita-cita yang harus diperdekakan pada pemuda pada saat itu. Bapak-bapak kepolisian juga kita memperingatkan bahwasannya pemuda, yaitu pelajar, sejak Sumpah Pemuda 1974 itu terjadi, itu karena pemuda juga, karena pelajar dan karena mahasiswa. Dan kami datang ke sini juga pada saat ini untuk menuntut bagaimana kemerdekaan itu yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Namun sekarang itu tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Semangat, kawan-kawan. Mungkin merasa bapak-bapak, adik-adik kepolisian ini tidak tahu apa ini faktanya semua. Jadi mereka yang ngomong-ngomong aja gitu, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan semua bisa juga untuk berdialog dengan bapak-bapak kepolisian, adik-adik kepolisian, supaya bisa saling pencerdasan juga gitu. Nah, jadi jangan hanya berdialog sama mahasiswa juga, kalau bisa sama bapak-bapak adik-adik kepolisian juga untuk berdialog gitu. Nah, di sini juga saya menegaskan, kawan-kawan, berbicara tentang kapitalisme, bagaimana negara ini sejak dari zaman Jokowi dan juga sejak Prabowo kepemimpinannya hanya menguntungkan para kapitalis, hanya menguntungkan para korporasi, sedangkan masyarakat daerah itu dibiarkan begitu saja. Terbukti dengan bagaimana Dewan Pengkhianat Rakyat sekarang tidak mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat, tidak mengesahkan bagaimana payung hukum rancangan undang-undang masyarakat adat, itu sampai sekarang malah berdebu di gedung DPR RI. Dan kita di sini sekarang, kawan-kawan, juga menuntut untuk perlindungan terkait masyarakat adat yang ada di daerah. Dan kita juga menuntut kepada Dewan Pengkhianat Rakyat bahwasannya rancangan undang-undang acara pidana yang tidak sesuai dengan prinsip untuk kepastian hukum bagi rakyatnya. Namun di sini nyatanya untuk kepastian bahwasannya kebebasan kita direnggut sebagai masyarakat, kebebasan kita direnggut yang mana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan kita juga di sini, kawan-kawan, melihat bahwasannya banner-banner yang ada di sini tertulis Indonesia Sold Out, yang mana sold out telah terjual, bahwasannya Indonesia telah terjual oleh para oligarki, para korporasi swasta, yang mana juga tidak mengingat bahwasannya rakyat adalah tertinggi di negara ini, bahwasannya kedaulatan rakyat yang katanya cuma hanya narasi yang ada di peraturan dan kebijakan dan undang-undang yang ada. Dan kita datang ke sini bukan hanya untuk berbaris saat ini, namun kita melakukan konsolidasi sebelum-sebelumnya. Kita mahasiswa dan juga bersama masyarakat elemen gerakan rakyat melakukan diskusi-diskusi kecil supaya apa, kawan-kawan, kita menjaga dan merawat demokrasi yang ada di negeri ini. Namun faktanya
setiap kita datang kali ke sini kita dipukuli. Namun faktanya setiap kali kita datang ke sini kita digoreng sebagai yang berperilaku vandalisme, padahal mereka sendirilah yang melakukan vandalisme dan anarkisme terhadap rakyat kita sendiri, terhadap pembuat kebijakan yang mana kebijakan itu tidak berpihak sama sekali buat kita. Dan kita juga di sini mengingatkan bahwa 80 tahun kemerdekaan hanyalah sebagai ilusi semata dan dianggap fana bagi mereka dan hanya dianggap seremonial yang untuk diperingatkan dalam satu hari yaitu tanggal 17 Agustus. Namun mereka tidak membuat kemerdekaan yang sesungguhnya berasal dari kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Di sini kawan-kawan, cara kita mahasiswa dan juga kita bersama rakyat. Di sini aku juga mau meminta kawan-kawan semua untuk angkat tangan kirinya, kita mengucapkan sumpah mahasiswa supaya kawan-kawan semua yang ada di sini kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita jadikan di sini sebagai kita berdiri sini, bahwasannya adalah sumpah kita terhadap menjadi mahasiswa. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kenafikan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan, selamat sore. Mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Untuk kita berdiri di sini membuktikan bahwasanya negara kita dalam bahaya. Semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kita membawa tajuk Indonesia Out. Kita melihat rakyat terus dieksploitasi, lingkungan terus dieksploitasi, tapi tidak ada keuntungan untuk rakyat. Kita meminta pemerintah untuk segera membebaskan, untuk segera membereskan seluruh permasalahan-permasalahan, baik isu lingkungan, isu Padea, Rinjani, Rumpin, Pancoran Buntu 2, segera dibebaskan, segera dibereskan. Tidak ada kebijakan yang pro pada rakyat, tidak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Sekarang kita melihat kawan-kawan berkumpul di sini, kawan-kawan berkumpul berdiri di bawah terik matahari, di bawah, di depan adik-adik kepolisian. Kawan-kawan terus mengangkat tangan kiri kawan-kawan. Kawan-kawan terus mengangkat tangan kiri kawan-kawan. Bukti kami sudah kuat. Bukti kami akan terus melawan. Bukti kami akan terus berjuang untuk menindak semua ketidakadilan, untuk melawan seluruh bentuk-bentuk kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Untuk adik-adik kepolisian, jangan bicara kebebasan kalau peluru kalian mengganggu kebebasan kami. The justice of it! The justice of it! The justice of it! Mari kita angkat tinggi tangan kiri kita kawan-kawan. Seluruh kawan-kawan jangan angkat tangan kiri perjuangan kita kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Tolak militerisme! Tolak militerisme! Hidup pendidikan Indonesia! Terima kasih kawan-kawan. Dan setiap represivitasnya. Tapi justru kawan-kawan bukan output atau hasil yang kita terima dari demonstrasi, justru malah represivitas yang kita alami. Apakah kita kawan-kawan turun ke jalan untuk berbicara dengan polisi kawan-kawan? Tidak kawan-kawan. Kita turun untuk berbicara dengan kawan-kawan perwakilan kita. Kita turun untuk berbicara dengan pemerintah kita. Tapi selalu kita berbicara dengan tembok-tembok, dengan pagar-pagar yang dilapisi dengan seragam coklat kawan-kawan. Bukan itu yang kita cari. Kita dihadapkan sama kawan-kawan yang berseragam coklat, yang belum tentu berkuliah teman-teman. Capek-capek kawan-kawan kuliah hukum, capek-capek kawan-kawan kuliah sosial politik kawan-kawan.
bukan bertemu dengan para pengambil kebijakan, teman-teman bertemu dengan mereka yang belum tentu berkuliah seperti teman-teman. Wajar ketika tidak mengerti, bukan lagi suara yang keluar, tapi bentungan. Wajar bila mereka tidak mengerti, bukan lagi suara yang mereka keluarkan, tapi tembakan. Wajar kalau mereka tidak mengerti, bukan suara yang mereka keluarkan, tapi gas air mata, kawan-kawan. Berapa banyak masalah represivitas yang belum selesai? Ada banyak, dan bisa jadi besok-besok makan, kawan-kawan. Bisa jadi besok-besok makan adik tingkat, kawan-kawan. Ini harus segera dibenahi, kawan-kawan. Selanjutnya aku mau panggil kawan-kawan dari Atma Jaya, boleh silakan menyampaikan orasinya. Berikan tepuk tangan kawan-kawan untuk kawan-kawan Atma Jaya. Selamat sore kawan-kawan. Yang pertama, aku ingin kalian mengangkat ujung kiri kalian. Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Saya di sini nggak banyak banget berbicara ataupun berorasi. Yang paling utama adalah berbicara soal HAM. HAM Indonesia ini sudah menjadi kacang, sangatlah dianggap remeh, baik dari sisi aparat maupun dari pejabat yang ada di dalam gedung DPR. Mereka tidak pernah melihat, mereka tidak pernah memandang bahwasanya banyak rakyat mereka yang mati, banyak rakyat mereka yang tiada tanpa ada kejelasan. Dari tahun 1998, tragedi Semanggi 1, tragedi Semanggi 2, apakah selesai? Apakah selesai kawan-kawan? Apakah selesai? Apakah pemerintah serius menangani hal tersebut? Kurasa tidak. Malah pemerintah menambahkan banyak anggaran yang tidak penting. Contohnya, anggaran bagi para aparat. Apakah aparat tersebut juga bisa menindak serangan rakyat? Tidak kawan-kawan. Tentu saja tidak kawan-kawan. Maka dari itu kami berulang kali, ribuan kali datang ke sini. Tidak ada keseriusan dari pemerintah maupun dari aparatur penegak hukum yang bisa mewujudkan supremasi hukum dan supremasi keadilan di Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kawan-kawan semua, kita tahu bahwasannya ini adalah tanah yang milik rakyat dan juga ini adalah rumah rakyat. Mohon kawan-kawan kita di sini bersatu untuk rakyat dan untuk kawan-kawan yang tidak menggunakan alma mater untuk bergabung dalam barisan, rapatkan lagi barisan dan kita mundur 3 langkah ke belakang kawan-kawan. Jangan mengucapkan kata revolusi kawan-kawan. Ayo kawan-kawan tolong di bordir kawan-kawan, tolong untuk PJ-PJ-nya untuk segera membordir. Dan untuk kawan-kawan masyarakat yang bukan mahasiswa bisa bergabung karena ini gerakan bersama rakyat. Tidak ada mengadili mahasiswa. Namun kita melakukan konsolidasi sebelumnya. Kita mahasiswa dan juga bersama masyarakat elemen gerakan rakyat melakukan diskusi kecil supaya apa kawan-kawan, kita menjaga dan merawat demokrasi yang ada di sini. Namun faktanya setiap kita datang kali ke sini kita dipukuli. Namun faktanya setiap kali kita datang ke sini kita digoreng sebagai yang berperilaku vandalisme, padahal mereka sendirilah yang melakukan vandalisme dan anarkisme terhadap rakyat kita sendiri, terhadap pembuat kebijakan yang mana kebijakan itu tidak berpihak sama sekali buat kita. Dan kita juga di sini mengingatkan bahwa 80 tahun kemerdekaan hanyalah sebagai ilusi semata dan dianggap fana bagi mereka dan hanya dianggap seremonial yang untuk diperingatkan dalam satu hari yaitu tanggal 17 Agustus. Namun mereka tidak membuat kemerdekaan yang sesungguhnya berasal dari kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Di sini kawan-kawan, cara kita mahasiswa dan juga kita bersama rakyat
Sini aku juga mau minta kawan-kawan semua untuk angkat tangan kirinya, kita mengucapkan sumpah mahasiswa supaya kawan-kawan semua yang ada di sini kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita jadikan di sini sebagai kita berdiri di sini, bahwasannya adalah sumpah kita terhadap menjadi mahasiswa. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan, selamat sore. Mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Untuk kita berdiri di sini membuktikan bahwasanya negara kita dalam bahaya. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Kita membawa tajuk Indonesia Utara. Kita melihat rakyat terus dieksploitasi, lingkungan terus dieksploitasi, tapi tidak ada keuntungan untuk rakyat. Kita meminta pemerintah untuk segera membebaskan, untuk segera membereskan seluruh permasalahan-permasalahan, baik isu lingkungan, isu Padea, Rinjani, Rumpin, Pancoran Buntu 2, segera dibebaskan, segera dibereskan. Tidak ada kebijakan yang pro pada rakyat, tidak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Sekarang kita melihat kawan-kawan berkumpul di sini, kawan-kawan berkumpul berdiri di bawah terik matahari, di bawah, di depan adik-adik kepolisian. Kawan-kawan terus mengangkat tangan kiri kawan-kawan, kawan-kawan terus mengangkat tangan kiri kawan-kawan. Bukti kami sudah buat, bukti kami akan terus melawan, bukti kami akan terus berjuang untuk menindak semua ketidakadilan, untuk melawan seluruh bentuk-bentuk kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Untuk adik-adik kepolisian, jangan bicara kebebasan kalau peluru kalian mengganggu kebebasan kami. The justice no peace! The justice no peace! The justice no peace! Mari kita angkat tinggi tangan kiri kita kawan-kawan. Seluruh kawan-kawan angkat tangan kiri perjuangan kita kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Tolak militerisme! Tolak militerisme! Hidup pendidikan Indonesia! Terima kasih kawan-kawan. Dan setiap represivitasnya. Tapi justru kawan-kawan bukan output atau hasil yang kita terima dari demonstrasi, justru malah represivitas yang kita alami. Apakah kita kawan-kawan turun ke jalan untuk berbicara dengan polisi kawan-kawan? Tidak kawan-kawan. Kita turun untuk berbicara dengan dewan-dewan perwakilan kita. Kita turun untuk berbicara dengan pemerintah kita. Tapi selalu kita berbicara dengan tembok-tembok, dengan pagar-pagar yang dilapisi dengan seragam coklat kawan-kawan. Bukan itu yang kita cari. Kita dihadapkan sama kawan-kawan yang berseragam coklat, yang belum tentu berkuliah teman-teman. Capek-capek kawan-kawan kuliah hukum, capek-capek kawan-kawan kuliah sosial politik kawan-kawan. Bukan bertemu dengan para pengambil kebijakan, teman-teman bertemu dengan mereka yang belum tentu berkuliah seperti teman-teman. Wajar ketika tidak mengerti, bukan lagi suara yang keluar, tapi bentungan. Wajar bila mereka tidak mengerti, bukan lagi suara yang mereka keluarkan, tapi tembakan. Wajar kalau mereka tidak mengerti, bukan suara yang mereka keluarkan, tapi gas air mata kawan-kawan. Berapa banyak masalah represivitas yang belum selesai? Ada banyak. Dan bisa jadi besok-besok makan kawan-kawan. Bisa jadi besok-besok makan adik tingkat kawan-kawan. Ini harus segera dibenahi kawan-kawan. Selanjutnya aku mau panggil kawan-kawan dari Atma Jaya, boleh silakan menyampaikan orasinya. Berikan tepuk tangan kawan-kawan untuk kawan-kawan Atma Jaya.
aku ingin kalian mengangkat ujung kiri kalian. Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Saya di sini nggak banyak banget berbicara ataupun berorasi. Yang paling utama adalah berbicara soal HAM. HAM Indonesia ini sudahlah menjadi kaca, sangatlah dianggap remeh, baik dari sisi aparat maupun dari pejabat yang ada di dalam gedung DPR. Mereka tidak pernah melihat, mereka tidak pernah memandang bahwasanya banyak rakyat mereka yang mati, banyak rakyat mereka yang tiada tanpa ada penjelasan. Dari tahun 1998, tragedi Semanggi 1, tragedi Semanggi 2, apakah selesai? Apakah selesai kawan-kawan? Apakah selesai? Apakah pemerintah serius menangani hal tersebut? Kurasa tidak. Malah pemerintah menambahkan banyak anggaran yang tidak penting. Contohnya, anggaran bagi para aparat. Apakah aparat tersebut juga bisa mendaserkan rakyat? Tidak, kawan-kawan. Tentu saja tidak, kawan-kawan. Maka dari itu, kami berulang kali, ribuan kali datang ke sini. Tidak ada keseriusan dari pemerintah maupun dari aparatur penegak hukum yang bisa mewujudkan supremasi hukum dan supremasi keadilan di Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kawan-kawan semua, kita tahu bahwasannya ini adalah tanah yang milik rakyat dan juga ini adalah rumah rakyat. Mohon kawan-kawan kita di sini bersatu untuk rakyat dan untuk kawan-kawan yang tidak menggunakan alma mater untuk bergabung dalam barisan, rapatkan lagi barisannya, kita mundur 3 langkah ke belakang kawan-kawan. Dengan mengucapkan kata revolusi kawan-kawan. Ayo kawan-kawan tolong di bordir kawan-kawan, tolong untuk PJ-PJ-nya untuk segera membordir. Dan untuk kawan-kawan masyarakat yang bukan mahasiswa bisa bergabung karena ini gerakan bersama rakyat. Tidak ada melabeli mahasiswa. Ayo di kawan-kawan, tolong untuk PJ-PJ-nya untuk segera membordir. Dan untuk kawan-kawan masyarakat yang bukan mahasiswa bisa bergabung karena ini gerakan bersama rakyat. Tidak ada melabeli mahasiswa.